Cerita ini terjadi tahun 2012 waktu naik gunung Sindoro bareng teman-teman kampus. 2012, sekarang 2020, ya 8 tahun yang lalu kira-kira. Oke, singkat cerita, ini bukan pertama kalinya kami naik gunung bersama. Kira-kira waktu itu kita bersembilan berencana naik gunung Sindoro di daerah Wonosobo dan berangkat dari kampus kami di salah satu perguruan tinggi swasta di kota Semarang. Kita berangkat itu kira-kira hari Jumat sekitar siang jam 12 gitu. Kita naik bus waktu itu. Ya seharusnya sih jam 6 pagi kita janjian, tapi maklumlah zaman mahasiswa kita nggak ada yang bisa bangun pagi apalagi on time. Karena perjalanan Semarang Wonosobo waktu itu kurang lebih 3 jam, dan akhirnya kami sampai di base camp sekitar maghrib atau jam 6 sorean lah. Dan keadaan mulai gelap dan hujan deras serta disertai kabut gunung. Akhirnya kita memutuskan untuk mulai naik besok Sabtu paginya dan menginap dulu semalam di base camp. Tiba waktu pagi, kita semua bersiap untuk berangkat naik dan melapor kembali ke tim penjaga base camp tentang keberangkatan dan rencana kita untuk kembali turun di Minggu sore maksimal, karena saya sendiri ada ujian akhir semester di hari Seninnya. Jadi kita hanya berencana menginap atau ngecamp semalam di atas. Kita ngecamp pada Sabtu malam ya. Oke, karena pemandangan di Gunung Sindoro sangat indah sekali waktu pagi itu, jadi kita berjalan santai dan menikmati pemandangan. Oh ya, kita naik dari Keledung ya waktu itu. Tapi ya, sepagi-paginya kita waktu itu kira-kira jam 11 siang sih sebenarnya. Jadi karena jam 11 di hari Sabtu pagi, Sabtu siang jam 11 itu tuh kayak pagi, kayak jam 6 pagi. Karena mendung dan berkabut. Posisi kami berjalan itu sekitar bersembilan. Eh, Bersembilan itu kita punya formasi nih. Formasi yang terpenting itu cuman di paling depan dan di paling belakang. Paling depan itu berfungsi sebagai navigator dan paling belakang itu sweeper. Nah, navigator dan sweeper ini nggak ada yang gantian. Harus mereka berdua terus. Jadi biar gampang buat monitor atau minimalisir kalau ada anggota kelompok yang tertinggal atau keluar dari grup track kita. Kalau di dalamnya sih boleh ganti-gantian. Oke, setelah sekitar 1 jam perjalanan, kami baru mencapai pos 1 tuh. Karena kami jalannya santai ya. Kalau normal sih mungkin 20 menit udah sampai ke pos 1. Dan Gunung Sindoro sendiri memiliki sekitar 4 pos. Masing-masing pos jaraknya itu lumayan jauh ya. Bisa 2-3 jam antar pos. Itu pun kalau normal. Oke, dan malam pertama kami berjalan normal. Tapi kejadian aneh tersebut kami alami ketika kami berjalan pulang atau turun gunung di hari berikutnya. Minggu siang kita sudah bersiap-siap untuk turun dan kembali ke base camp agar minggu malam bisa pulang ke Semarang. Dan keanehan mulai terjadi ketika teman kami yang menjadi navigator ternyata tuh nggak sengaja ngelewatin kami ke track yang salah ketika dari pos 4 menuju pos 3. Nah, di pos 4 menuju pos 3 ini kami tuh lewat kayak di track babi hutan. Karena itu jalan makin lama tuh makin menyempit dan kami terpaksa jalannya tuh kayak ngesot gitu, jadi kayak jalan pakai pantat gitu. Dan itu kan lumayan
makan waktu ya. Jadi eh, waktu juga udah mulai sore, keadaan mendung dan mulai gelap. Kami belum juga sampai ke pos 3. Akhirnya udah lelah banget tuh, udah capek, kehabisan logistik. Kami berhasil sampai di pos 3 meskipun sudah gelap. Setelah beristirahat sebentar di pos 3, kami kembali melanjutkan perjalanan menuju pos 2 karena harus mengejar bus malam. Dan kali ini trek yang kami lalui benar karena ada beberapa tanda yang kami buat sebelumnya. Sampai akhirnya kami bertemu Watu Gede atau batu besar. Emang batunya besar banget sih. Kalau yang naik Sindoro paling mungkin tahu Watu Gede. Nah itu tuh di dekat situ ada terowongan ranting. Dan itu sebagai pertanda bahwa kami sudah mendekati pos 2. Karena ketika naik di hari sebelumnya, jarak antara terowongan ranting tersebut dari pos 2 ke terowongan ranting itu dekat, paling cuman ya 10 menit lah. Tapi waktu kita turun ngelewatin terowongan ranting tersebut, kita udah jalan lebih dari 4 jam dan kami belum nemu pos 2. Dan kayaknya tuh kami kayak jalan di jalan yang sama terus, di trek yang sama terus. Sampai akhirnya kita udah capek semuanya dan duduk istirahat di trek sambil sender-senderan ke belakang. Nah, baru minum bentar, tiba-tiba nih navigator kami, posisinya kan posisi saya itu ada di kedua ya, di belakang navigator persis. Nah, teman kami si navigator ini tiba-tiba bilang untuk mau pindah ke tengah karena dia ngerasa badannya tuh nggak enak, merinding gitu, terus mual. Ya kita nggak tahu kenapa ya, kenapa dia bisa merinding atau mual terus gak enak badan gitu. Oke lah, akhirnya kita okein dan saya yang jadi pegang di posisi paling depan nih. Jadi navigatornya saya sementara untuk turun untuk sampai ke pos 2. Karena kita belum nemu pos 2 nih, kita masih ada di trek gitu. Posisi kita duduk di trek, benar-benar duduk di trek. Kita sender-senderan gitu ke belakang gitu. Nah, tiba-tiba lagi istirahat, aku ngeliat ke atas. Itu di depanku itu sekitar mungkin 3 meter ya, persis depan persis. Itu ada sosok, dan sosoknya tuh jelas banget. Sampai sekarang aku aja masih ingat sosoknya kayak gimana ya. Sosoknya tuh warnanya tuh hijau gelap, terus seperti ya kayak manusia bertaring tapi nggak berbulu. Rambutnya dikuncir ke belakang, ke atas gitu, ke belakang atas gitu, dikuncir naik gitu. Dan tingginya itu sekitar 4-5 meter mungkin, atau lebih, kayak tinggi banget. Terus tangannya ke pinggang dan melotot ke arah kami. Nah, itu aku masih setengah percaya, atau mungkin ini mungkin halusinasi. Jadi aku sorotin tuh pakai senter tuh, apaan ini yang naik turun. Aku sorotin sampai akhirnya temenku yang di belakangku persis ini nepuk pundakku gini, dan dibilang ojo disenteri, artinya jangan disenterin. Penasaran dong, lalu saya tanya ke dia, emang kenapa? Nah, terus teman saya bilang kalau dia juga lihat, aku juga dulu. Tapi aku nggak serta-merta langsung takut dan percaya, sampai akhirnya aku mastiin dulu nih ke temanku ini yang tadi ngeliat juga. Opo sing buat dulu wujudnya kayak apa namanya, aku tanya apa yang kamu lihat, dan dia mendeskripsikan sama persis dengan yang aku lihat. Padahal aku belum ngasih tahu tuh
kayak gimana yang aku lihat tadi. Sontak shock dong, kaget dong. Aku balik lagi, noleh gitu, noleh ke depan. Kan tadi posisi aku noleh ke belakang karena ngobrol sama dia kan. Noleh ke depan dan sosoknya masih ada. Akhirnya aku bilang ke dia kalau ya udah kita doa aja seadanya. Kebetulan kita berdua Katolik, jadi kita berdoa doa Bapak kami waktu itu. Terus kita minta izin buat jalan lagi, dan aku minta buat udah jangan kasih tahu yang lain karena ini ada 2 cewek yang di dalam rombongan kita, takutnya pada lari atau pingsan kan, malah repot. Akhirnya habis kita doa, udah balik lagi, noleh ke depan, aku senter, sosoknya udah hilang. Oke lah, nggak mau lama-lama, akhirnya aku putusin buat ayo lanjut, kita lanjut kan. Kita bersembilan lanjut jalan, dan ternyata pos kedua itu gak jauh dari situ, di depan kita persis 100 meter mungkin itu udah ketemu pos 2-nya. Wah gila sih, itu pengalaman yang gak bakal terlupakan. Karena udah malam juga, waktu itu jam 12 malam dan logistik juga udah habis. Akhirnya kita mutusin buat oke lah, kita ya udah kita nginep 1 malam lagi di sini di pos 2. Ya, itu tadi sedikit pengalaman horor saya. Oh ya, saya juga masih belum tahu tuh sosok apa sebenarnya yang saya lihat waktu itu. Ada yang bilang genderuwo, ada yang bilang buto hijau. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu bisa DM ke Instagram saya. Karena itu kejadian udah lama sih, udah 8 tahun yang lalu, tapi masih penasaran aja itu sebenarnya dia baik atau jahat. Aku sama temenku masih belum mengerti sih. Oke, itu thank you. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.